Kadang kita bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus hidup pas-pasan seperti ini? Aku sudah berusaha, aku sudah bekerja keras, tapi kenapa rezekiku terasa sempit, seolah tidak pernah cukup?" Lalu kita melihat orang lain, yang mungkin dulu sama seperti kita, sekarang hidupnya serba mudah, rezekinya lancar, usahanya maju, rumahnya megah, mobilnya baru. Kita tersenyum, tapi di dalam hati ada rasa sesak yang tak bisa dijelaskan. Namun tahukah kamu, setiap kali kamu merasa tertinggal dalam urusan dunia, Allah sebenarnya sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih indah untukmu. Karena Allah tidak pernah salah waktu. Dia tahu kapan waktumu kaya, dan Dia juga tahu kapan hatimu siap menerima kekayaan itu tanpa sombong, tanpa lupa diri. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 27, "Dan kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi Allah menurunkan rezeki menurut kadar yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya." Ayat ini menjelaskan sesuatu yang sangat lembut tapi dalam, bahwa kadang Allah belum beri kita kekayaan bukan karena Dia tidak mampu, bukan karena Dia tidak sayang, tetapi karena Dia tahu, jika diberi terlalu cepat, kita mungkin tidak kuat. Mungkin hati kita belum siap, mungkin iman kita belum kokoh, mungkin kita belum bisa menahan diri dari sombong dan lalai. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Bila engkau tidak mendapatkan dunia, padahal engkau telah berusaha dengan sungguh-sungguh, maka ketahuilah, Allah sedang menyelamatkan hatimu dari sesuatu yang bisa membuatmu jauh darinya." Kata-kata ini seolah menampar lembut jiwa kita, karena seringkali kita berpikir, kalau kita belum kaya berarti kita gagal. Padahal, bisa jadi Allah sedang melindungi kita dari ujian yang lebih berat. Kaya itu ujian, miskin juga ujian, tapi di antara keduanya ujian kekayaan justru lebih berbahaya, karena bisa membuat manusia lupa, tinggi hati, dan merasa tidak butuh Allah. Maka jika hari ini kamu masih hidup sederhana, masih menghitung uang untuk kebutuhan harian, masih berjuang menafkahi keluarga dengan keringat yang halal, jangan sedih. Mungkin ini cara Allah melatih hatimu agar tidak serakah. Mungkin ini cara Allah memurnikan niatmu agar ketika rezeki besar itu datang, kamu tidak lupa siapa yang memberi. Karena Allah tahu kapan waktumu kaya. Dia tahu kapan waktu terbaik itu datang. Bukan saat kamu paling ingin, tapi saat kamu paling siap. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits riwayat Tirmidzi, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir bagi setiap makhluknya, bahkan rezeki dan ajal mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik." Hadits ini menenangkan hati siapapun yang mendengarnya, karena ternyata rezekimu sudah ditulis. Yang kamu perjuangkan hari ini bukan untuk mempercepat takdir, tetapi untuk menyambut waktu yang sudah ditetapkan. Kamu hanya perlu sabar di jalan yang halal, terus berbuat baik meski belum kaya, dan yakin bahwa Allah tidak akan mengabaikan jerih payahmu. Sebab dalam setiap doa, setiap lelah, dan setiap keringatmu, ada catatan malaikat yang tidak pernah luput dari perhatian Allah. Bayangkan ini, andai Allah jadikan kamu kaya sekarang, tapi hatimu belum kuat, mungkin kamu akan sibuk membangun dunia dan lupa membangun akhirat. Tapi jika Allah menundanya, mungkin Dia sedang membangun hatimu terlebih dahulu, agar nanti ketika kekayaan datang kamu bisa berkata, "Ya Allah, semua ini darimu." Dan kamu akan gunakan harta itu bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk membantu, menolong, dan bersyukur. Itulah tanda orang yang siap menerima rezeki besar, hatinya tunduk, "Bukan angku, maka tenangkan hatimu. Rezeki tidak pernah terlambat datang, tidak pernah salah alamat, dan tidak akan tertukar. Selama kamu masih berusaha dengan jujur, masih menahan diri dari yang haram, masih percaya bahwa Allah Maha melihat perjuanganmu, maka percayalah, hari itu akan datang. Hari ketika kamu tidak lagi menghitung uangmu dengan cemas, tapi menghitung sedekahmu dengan senyum. Karena Allah tahu kapan waktumu kaya. Dan ketika waktu itu tiba, kamu akan menyadari, semua penantianmu, semua air matamu, semua rasa sabarmu, ternyata tidak sia-sia. Kadang, sebelum Allah melimpahkan kekayaan, Dia tidak langsung memberimu uang, tapi memberimu ujian. Ujian kesabaran, ujian keikhlasan, ujian kejujuran. Karena Allah ingin tahu, bila nanti kamu diberi lebih, apakah kamu masih akan tunduk dan bersyukur seperti hari ini? Sebelum seseorang menjadi kaya, biasanya Allah akan mendidik hatinya lewat kesempitan. Kamu mungkin pernah merasa diuji habis-habisan,
Dagangan sepi, penghasilan turun, pekerjaan tak kunjung tetap. Hutang datang silih berganti. Padahal kamu tidak malas, tidak curang, tidak menyerah. Tapi justru disitulah rahasia kasih sayang Allah sedang bekerja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekadar penghiburan, tapi juga pesan tersembunyi. Kalau ujianmu berat, itu karena Allah tahu kamu kuat. Kalau rezekimu belum luas, itu karena Allah tahu kamu masih sedang ditempa. Sebab orang yang akan ditinggikan derajatnya selalu melalui proses panjang dan penuh luka. Allah tidak akan menaruh emas pada bejana yang retak. Dia akan memperbaikinya dulu, disolder dengan kesabaran, dipoles dengan keikhlasan, baru kemudian diisi dengan kelimpahan. Pernahkah kamu merasa aneh? Semakin kamu sabar, semakin banyak cobaan datang. Semakin kamu berdoa, justru semakin sulit jalan hidupmu. Itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang mendidikmu agar kuat menanggung nikmat besar. Karena kekayaan sejati bukan di dompet, tapi di hati yang tidak goyah saat diuji dan tidak sombong saat diberi. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, jika engkau melihat seseorang diuji dengan kesempitan rezeki, ketahuilah Allah sedang membersihkan dosanya dan sedang menyiapkan baginya kedudukan yang lebih tinggi. Kata-kata ini menenangkan hati siapapun yang tengah berjuang. Kadang, justru saat dompet kosong, hati kita paling penuh dengan doa. Saat tidak punya apa-apa, kita paling dekat dengan sajadah. Dan mungkin, itulah yang Allah rindukan. Bukan sekadar harta kita, tapi rintihan lembut kita di hadapannya. Jadi, jangan buru-buru berkata, kenapa aku belum kaya? Mungkin jawabannya adalah, karena Allah masih ingin mendengar suaramu setiap malam. Karena ketika manusia kaya terlalu cepat, banyak di antara mereka lupa berdoa, lupa bersujud, lupa berterima kasih. Padahal doa dan kesederhanaanmu hari ini bisa jadi lebih berharga dari kekayaan dunia seluruhnya. Allah sedang melatihmu agar kelak ketika rezeki besar datang, kamu tetap menjadi orang yang rendah hati, bukan tinggi hati. Dan inilah tanda-tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk rezeki besar. Hatimu mulai tenang meski uangmu belum banyak, karena Allah sedang menggantikan kecemasanmu dengan keyakinan. Tuh, kamu mulai sabar melihat keberhasilan orang lain. Itu tanda hatimu sudah matang, tidak lagi iri tapi ikut bahagia. 3. Kamu mulai belajar memberi meski sedikit. Itu tanda bahwa Allah sedang memperluas jiwamu sebelum memperluas hartamu. 4. Kamu tetap jujur meski hidup sulit. Itu tanda bahwa Allah sedang menyiapkan kepercayaan yang besar untukmu. Karena rezeki besar hanya layak bagi hati yang bersih. 5. Kamu tidak lagi mengeluh seperti dulu. Kamu belajar menerima, berusaha lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Dan saat itulah Allah sedang mematangkan keimananmu. Setiap tanda ini ibarat benih yang ditanam dalam hati. Kelak ketika waktumu tiba, semua itu akan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang menaungi hidupmu. Allah tidak pernah lupa dengan doamu. Kamu hanya sedang menunggu giliranmu, dan setiap giliran akan datang tepat waktu. Waktu yang diketahui Allah, bukan manusia. Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mencintai hamba yang jika diberi, ia bersyukur, dan jika tidak diberi, ia bersabar. Betapa indahnya jika kita bisa menjadi seperti itu. Karena sebenarnya, antara sabar dan kaya itu bukan dua hal yang terpisah. Kaya sejati adalah ketika kamu tetap tenang, meski belum punya apa-apa. Dan sabar sejati adalah ketika kamu tetap bersyukur, meski apa yang kamu minta belum juga datang. Maka teruslah berjalan, teruslah berusaha, dan teruslah berdoa tanpa mengeluh. Karena di balik kesabaranmu, ada janji Allah yang tidak pernah gagal. Mungkin kamu tidak tahu kapan waktumu kaya, tapi Allah tahu. Dan Allah sedang mengantarmu ke sana. Langkah demi langkah, hari demi hari, dengan caranya yang sempurna. Kadang, tanda bahwa rezeki besarmu sudah dekat bukan saat dompetmu penuh, tapi ketika hatimu mulai ikhlas dan tenang dalam setiap keadaan. Kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu berhenti bertanya, kenapa bukan aku yang sukses? Dan kamu mulai berkata, ya Allah, kalau memang belum waktuku, ajari aku sabar dan ridha. Itulah tanda pertama, hatimu mulai berdamai dengan takdir. Sebab rezeki besar hanya akan datang pada hati yang telah siap. Bukan hati yang masih ingin membuktikan sesuatu pada manusia, tapi hati yang hanya ingin membahagiakan Tuhannya.
Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Ayat ini menjadi kunci penting. Sebelum Allah menambah rezekimu, Dia akan melihat dulu, apakah kamu sudah benar-benar bersyukur dengan yang sedikit? Karena bersyukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah, tapi bagaimana kamu tetap tersenyum walau keadaan sempit, tetap menolong walau sedikit, dan tetap berbaik sangka walau doa belum dijawab. Ketika Allah melihat hamba seperti itu, malaikat diperintahkan untuk menulis, "Dia telah lulus dari ujian kesempitan, kini waktunya diluaskan." Tanda lain bahwa rezekimu sudah dekat adalah ketika Allah mulai menyingkirkanmu dari hal-hal yang menghambat berkah. Kadang kamu kehilangan pekerjaan, padahal kamu sudah lama di sana. Kadang usaha lama tiba-tiba tidak laku padahal dulu ramai. Kadang orang-orang yang kamu anggap teman malah menjauh, dan kamu tidak tahu kenapa semua terjadi bersamaan. Tapi tenanglah, itu bukan pertanda keburukan, itu justru tanda pembersihan. Allah sedang menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu dalam hidupmu, agar saat rezeki besar datang, kamu tidak dikelilingi oleh orang atau situasi yang salah. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sebelum beliau menjadi orang mulia di Mesir, Allah membiarkan dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dipenjara bertahun-tahun tanpa kesalahan. Namun ternyata, setiap kesempitan itu bukan penghukuman, melainkan jalan menuju kemuliaan. Kalau Yusuf tidak dibuang ke sumur, ia tidak akan bertemu kafilah yang membawanya ke Mesir. Kalau ia tidak dijual di Mesir, ia tidak akan bertemu orang yang mengenalkan pada istana. Kalau ia tidak masuk penjara, ia tidak akan menafsirkan mimpi raja. Dan kalau semua itu tidak terjadi, ia tidak akan pernah menjadi penguasa yang bijak. Begitu pula hidupmu. Setiap kehilangan, setiap kesempitan, setiap air mata, semua sedang membentuk jalan menuju waktumu kaya. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ketahuilah, tidaklah Allah menutup satu pintu bagi seorang hambanya, melainkan Dia akan membukakan pintu yang lebih baik darinya." Kata-kata ini menenangkan sekali, sebab kadang, sebelum Allah beri kita kekayaan, Dia harus menutup pintu yang membuat kita terlalu nyaman, karena kenyamanan bisa menjadi jerat, sementara kesempitan justru membuat kita bergerak. Jadi kalau hari ini kamu merasa kehilangan sesuatu, jangan panik, jangan buru-buru kecewa. Mungkin itu adalah pintu tua yang harus ditutup, agar pintu baru yang lebih besar bisa dibuka. Dan ketika Allah mulai memperluas rezekimu, ada ujian baru yang harus kamu jaga, ujian hati. Kamu akan diuji, apakah kamu masih serendah hati seperti dulu? Apakah kamu masih mau sujud lama-lama seperti dulu? Apakah kamu masih memberi tanpa perhitungan seperti saat kamu kekurangan? Karena banyak orang yang kuat saat miskin, tapi justru goyah saat kaya. Banyak yang berdoa sungguh-sungguh saat sempit, tapi melupakan Allah ketika lapang. Maka Allah ingin memastikan bahwa saat kekayaan itu datang, kamu akan tetap menjadi hamba yang sama, yang tidak berubah karena jumlah di rekeningnya, tapi tetap tunduk karena hatinya tahu, semua ini bukan milikku, tapi titipan dari Allah. Imam Al-Ghazali juga pernah menulis dalam Ihya Ulumuddin, harta yang baik berada di tangan orang yang baik, karena harta di tangan orang saleh akan menjadi amal, tapi harta di tangan orang zalim akan menjadi fitnah. Itulah sebabnya mengapa Allah menunda kekayaan bagi sebagian orang. Karena jika hati belum baik, harta bisa menjadi bencana. Tapi jika hati sudah matang, harta akan menjadi berkah. Jadi jangan iri pada orang yang lebih dulu kaya. Kamu tidak tahu apakah kekayaannya berkah atau ujian. Tapi kamu tahu pasti bahwa rezeki yang Allah berikan padamu adalah yang paling aman untuk jiwamu saat ini. Dan bila kamu mulai melihat tanda-tanda kelapangan, misalnya pintu usaha terbuka, pelanggan datang, utang mulai lunas, peluang muncul dari arah yang tak disangka. Jangan lupa beristighfar dan bersyukur lebih banyak dari sebelumnya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Ahmad, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan hentikan istighfarmu hanya karena keadaan mulai membaik. Justru saat itulah istighfar paling dibutuhkan, agar hati tidak lalai, agar berkah tetap tinggal, dan agar Allah tidak mencabut nikmat yang telah Dia berikan.
Rezeki besar yang sejati bukan hanya berupa uang. Kadang, Allah memulainya dengan kelapangan hati, kesehatan yang pulih, anak-anak yang tumbuh dalam ketaatan, dan keluarga yang damai di rumah yang sederhana. Semua itu juga bagian dari kekayaan, dan siapapun yang mampu mensyukurinya, Allah akan tambahkan rezeki dari arah yang tidak ia duga. Maka ketika waktumu kaya nanti, kaya secara harta, kaya secara hati, kaya dalam iman, ingatlah masa-masa kamu berjuang. Ingat air mata di sajadamu. Ingat malam-malam ketika kamu menahan lapar, tapi tetap bersyukur. Sebab kenangan itulah yang akan membuatmu tidak sombong. Kenangan itu pula yang akan membuatmu berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang menunda, dan Engkaulah yang paling tahu kapan aku siap." Maka sekarang jangan buru-buru minta cepat kaya. Mintalah agar hatimu siap ketika kaya. Mintalah agar rezekimu berkah bukan sekadar banyak. Mintalah agar kekayaanmu mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkan. Karena jika semua itu sudah kamu minta dengan tulus, Allah akan menjawabnya dengan cara paling indah. Dia akan menulis di Lauhul Mahfuz, telah tiba waktunya bagi hamba ini untuk diluaskan rezekinya. Dan saat hari itu datang, kamu tidak akan lagi menangis karena kekurangan, tetapi menangis karena kebesaran kasih sayang Allah yang selama ini menuntun langkahmu. Allah tahu kapan waktumu kaya, karena Dia yang paling tahu isi hatimu, apa yang bisa kamu tanggung, dan apa yang bisa menjatuhkanmu. Selama kamu terus berusaha tidak menyerah dan menjaga kejujuran, maka waktumu pasti datang, tepat pada saat yang telah Allah tulis. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan berkata dalam sujud panjangmu, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau tidak pernah terlambat. Aku saja yang sering terburu-buru. Dan kini, setelah perjalanan panjang yang penuh air mata, setelah segala usaha, doa, dan penantian, kamu akhirnya sampai pada satu kesadaran, bahwa kekayaan sejati bukan sekadar tentang harta yang menumpuk, tetapi tentang hati yang merasa cukup. Sebab jika hatimu sudah kaya, maka kekurangan tak akan membuatmu gelisah, dan kelebihan tak akan membuatmu sombong. Kekayaan yang sejati bukan tentang angka di rekening, tetapi tentang seberapa tenang kamu tidur malam ini, karena tahu Allah selalu menjamin rezekimu. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, "Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dengan mudah dijelajahi. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali." Ayat ini mengajarkan keseimbangan. Berjalanlah, berusaha, carilah rezeki, tapi jangan pernah lupa bahwa semua hasil tetap dari Allah. Dan siapa yang selalu mengingat Allah dalam perjalanannya, maka setiap langkahnya akan dipenuhi keberkahan, meski hasilnya tampak kecil di mata manusia. Lihatlah dirimu hari ini. Mungkin kamu belum kaya harta, tapi kamu sudah kaya dalam hal lain. Kaya dalam sabar, kaya dalam pengalaman hidup, kaya dalam kasih sayang keluarga, kaya dalam doa yang tak pernah putus, dan kaya dalam rasa syukur yang tumbuh setiap hari. Setiap pagi, meski lelah, kamu tetap bangun dengan semangat. Setiap sore, meski hasilnya belum besar, kamu tetap tersenyum. Itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa Allah telah menanamkan kekayaan hati di dalam dirimu. Dan ketahuilah, bila hati sudah kaya, maka kelak harta dunia akan datang tanpa kau kejar. Karena dunia justru datang kepada orang yang tidak tergila-gila padanya. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits riwayat Ibnu Majah, "Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina." Betapa dalam makna hadits ini, ternyata rahasia kekayaan bukan di kecepatan bekerja, bukan di besarnya modal, tapi di arah hatimu. Apakah kamu mencari dunia untuk dunia, atau kamu mencari dunia untuk akhirat? Jika kamu bekerja untuk dunia, kamu akan lelah tanpa henti. Tapi jika kamu bekerja untuk Allah, maka setiap lelahmu berubah menjadi ibadah. Setiap kerjamu menjadi doa, dan setiap peluhmu menjadi sedekah yang kelak Allah balas berlipat-lipat. Dan pada saat itu, kamu tidak akan lagi bertanya, "Ya Allah, kapan aku kaya?" Karena kamu sudah sadar, kau sudah kaya sejak pertama kali kau belajar bersyukur. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah berkata dalam Al-Hikam, "Jangan terlalu sedih jika rezeki yang kau harapkan belum datang, karena Allah tahu waktu yang paling tepat untuk memberikannya. Dan jika Dia menundanya, itu bukan berarti Dia menolak, tetapi karena Dia ingin memberikannya dalam keadaan hatimu sudah siap.
Kalimat ini meneguhkan hati, karena terkadang penundaan bukan penolakan, melainkan perlindungan dari Allah agar nikmat itu tidak menjadi bencana. Dan saat Allah melihat hati yang siap, yaitu hati yang tidak menuhankan harta, tapi menempatkan harta sebagai amanah, maka Dia akan memberi dengan cara yang paling lembut. Pernahkah kamu merasakan masa ketika semua terasa sempit, namun tiba-tiba datang pertolongan yang tak terduga? Ada seseorang yang membantu tanpa diminta. Ada pelanggan yang datang di saat terakhir. Ada pintu yang terbuka ketika semua tampak tertutup. Itulah tanda Allah sedang berkata, "Aku masih di sini. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Rezeki seperti itu tidak bisa dihitung, karena datangnya bukan dari logika, tapi dari langit. Dan orang yang pernah merasakannya akan mengerti bahwa rezeki itu bukan soal kemampuan, tapi soal kasih sayang Allah. Sekarang, renungkan sejenak. Andai Allah jadikan kamu kaya dari dulu, apakah kamu akan sebijak sekarang? Apakah kamu akan sedekah sebanyak hari ini? Apakah kamu akan sabar seperti sekarang? Atau mungkin kamu sudah lupa diri dan jauh dari sajadahmu? Ternyata penundaan itu adalah kasih sayang yang tersembunyi. Allah ingin kamu mengenalnya lebih dalam sebelum mengenal dunia lebih luas. Allah ingin kamu mengerti nilai kesyukuran sebelum mengenal nilai uang. Dan ketika semua itu telah tertanam, Dia akan berkata, "Sekarang waktumu, wahai hambaku, terimalah kelapangan yang telah aku siapkan. Namun ingatlah, saat rezeki besar itu tiba, jangan biarkan hatimu menjadi tinggi, karena kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak yang kamu punya, tetapi seberapa banyak yang kamu bisa berikan tanpa pamrih. Gunakan hartamu untuk membantu, bukan untuk membanggakan diri. Gunakan rezekimu untuk menolong, bukan untuk memperindah dunia, tapi memperindah akhiratmu. Sebab harta yang kau infakkan di jalan Allah, itulah yang sebenarnya milikmu. Semua yang kau simpan seakan pergi ketika nyawamu pergi." Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim, "Anak Adam berkata, 'Hartaku, hartaku.' Padahal tidaklah engkau memiliki harta kecuali yang telah engkau makan dan habis, atau yang engkau sedekahkan dan kekal, atau yang engkau pakai hingga rusak." Begitu jelas pesan Nabi. Semua yang kita banggakan akan hilang, kecuali yang kita jadikan amal. Maka kekayaan sejati bukan di apa yang kita miliki, melainkan di apa yang kita berikan. Dan di penghujung renungan ini, semoga kamu sadar bahwa semua yang kamu jalani selama ini bukan kebetulan. Keterlambatan rezeki, kesempitan hidup, doa yang seolah tak berjawab, semuanya adalah bagian dari proses yang penuh cinta. Karena Allah tidak pernah lupa padamu. Dia hanya ingin kamu belajar sesuatu sebelum Dia memberi segalanya. Mungkin hari ini kamu masih berjuang, tapi suatu saat nanti kamu akan menatap langit dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Engkau tidak pernah menunda. Engkau hanya menunggu hatiku siap." Dan saat itu tiba, kamu tidak akan lagi mengeluh. Kamu tidak akan lagi iri. Kamu akan berjalan dengan tenang karena kamu tahu bahwa Allah selalu tepat waktu. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi selalu paling tepat. Maka teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah bersabar, dan biarkan Allah menulis waktumu dengan caranya sendiri. Karena sungguh Allah tahu kapan waktumu kaya. Dan saat hari itu datang, kamu akan menyadari, kekayaan terbesarmu bukanlah harta, tetapi kedekatanmu dengan Allah.